Selamat datang pada bagian ketiga dari teori sistem listrik dan pemeriksaannya. Bagian ini meliputi teori sistem kelistrikan yang digunakan dan tidak lagi digunakan oleh Yamaha, dan prosedur pemeriksaan masalah yang harus dilakukan untuk memeriksa dengan tepat sistem yang digunakan sekarang. Seperti halnya sistem pembakaran, sistem kelistrikan menggunakan komponen dasar yang sama, hanya berbeda dalam penggunaan dan pemakaiannya. Tujuan utama dari sistem ini adalah menggantikan tenaga yang digunakan dari baterai dengan peralatan elektronik, seperti pada sistem pembakaran, lampu, dan aksesoris lainnya. Melakukannya dengan cara menghasilkan arus AC yang kemudian dirubah menjadi arus DC dan mengaturnya untuk bisa mendapatkan pengaturan penggunaan energi pada pemakaiannya. 5 komponen utama pada sistem kelistrikan adalah lighting coil atau kumparan lampu yang disebut dengan stator dan magnet. Stator menghasilkan arus AC pada saat magnet berputar mengelilinginya. Semakin cepat magnet berputar, semakin besar arus yang dihasilkan oleh kumparan hingga mencapai output maksimum. Rectifier merupakan dioda atau serangkaian dioda yang merubah arus AC dari stator menjadi arus DC untuk pengisian baterai dan memberi tenaga bagi peralatan dengan arus DC seperti lampu dan aksesori lainnya. Pengatur tegangan atau regulator. Setelah arus AC dirubah menjadi DC, maka arus masuk ke dalam regulator agar baterai tidak kelebihan tenaga. Regulator akan memantau status dari arus yang keluar sesuai keperluan yang ada. Tergantung jenisnya, ada regulator yang akan mengalirkan tegangan yang berlebihan ke ground atau memotong arus dengan tempat pemakaian yang nantinya akan menghentikan arus keluar dari stator. Biasanya rectifier dan regulator digabung menjadi satu komponen ringkas. Komponen terakhir adalah baterai yang menyimpan listrik yang dihasilkan oleh sistem kelistrikan. Dua jenis sistem kelistrikan adalah AC magneto dan AC generator. Perbedaan utama adalah AC magneto menggunakan magnet permanen, sementara AC generator menggunakan magnet listrik. Ada 3 variasi dari sistem magneto. Yang paling sederhana adalah sistem setengah gelombang fase tunggal. Disebut dengan fase tunggal karena hanya menggunakan satu kumparan, dan setengah gelombang karena menggunakan rectifier langsung untuk menghilangkan setengah dari arus AC dan merubahnya menjadi arus DC. Sistem ini biasanya digunakan pada mesin dengan aplikasi kecil yang memerlukan output atau voltase yang kecil. Pada beberapa jenis skuter, sistem ini digunakan untuk menyalakan lampu arus AC sebelum dirubah menjadi arus DC. Pemakaian kendaraan selain di jalan raya juga menggunakan sistem ini, tanpa menggunakan rectifier untuk digunakan pada sistem lampu dengan arus AC. Sistem gelombang dengan satu fase lebih sesuai untuk sistem yang memerlukan lebih banyak energi. Sistem ini menggunakan kumparan dengan ujung ganda dan rectifier dengan 4 dioda. Kumparan dengan ujung ganda menyalurkan arus AC dari kedua ujungnya menuju ke rectifier dengan 4 dioda. Bentuk rangkaian seperti ini dikenal dengan rectifier jembatan penuh karena jembatannya dibuat sedemikian rupa hingga kedua sisi arus AC-nya bisa diterima. Seperti yang kita lihat, ketika arus mengalir ke arah ini, maka ia akan mengalir melalui 2 dioda, regulator, dan kemudian menuju baterai. Arus kembali menuju ground dari baterai, melewati 4 dioda di rectifier, dan menuju ke kumparan. Ketika arus berbalik arah, arus akan masuk melalui ujung kumparan yang lain, melewati dioda 3, regulator, dan masuk ke dalam baterai. Sekali lagi arus mengalir ke ground melalui baterai, tapi kali ini melalui dioda 2 dan kembali ke kumparan. Dengan merancang rangkaian seperti ini, kami bisa menggunakan semua lingkaran arus AC dan tidak hanya setengahnya. Model yang paling banyak memerlukan arus yang keluar dari seluruh sistem kelistrikan ringkas biasanya menggunakan sistem 3 fase gelombang penuh. Biasanya sepeda motor berukuran besar seperti Bentley dan Roadster, dan juga perahu bot besar seperti model dengan tenaga kuda sebesar 225 atau 250. Karena memerlukan begitu banyak arus listrik untuk aksesorisnya, juga sistem pembakaran, sistem 3 fase gelombang penuh sangat sesuai untuk model tersebut. Sistem kelistrikan 3 fase gelombang penuh menggunakan 3 kumparan yang berhubungan,
bukan hanya satu kumparan seperti pada sistem satu fase. Sistem ini juga memerlukan 6 dioda. Karena diperlukan 2 dioda untuk setiap kumparan pada sistem 4 gelombang, maka 2 dioda ditambahkan untuk mengimbangi 2 kumparan tambahan. Seperti yang terlihat, bentuk rectifier dalam sistem ini agak berbeda dengan sistem satu fase 4 gelombang. Sistem 3 fase gelombang penuh sebenarnya memiliki 6 kombinasi yang bisa dilewati oleh arus melalui kumparan. Ketika magnet berputar di dekat kumparan penguat, maka arus akan melewatinya melalui satu jalur dan mengikuti jalur tersebut. Ketika ada magnet dengan kutub yang berbeda melewati dekat kumparan yang sama, maka akan ada arus melalui kumparan itu menuju ke arah yang berbeda. Tapi letak dioda yang ada membuat arus harus melewati jalur yang sedikit berbeda melalui rectifier. Begitu juga saat magnet berada di dekat kumparan dan kemudian magnet yang berlawanan kutub juga melewati kumparan ini. Dan sekali lagi jika ada magnet yang melewati kumparan B dan C, hasilnya adalah jumlah arus yang 3 kali lebih besar dan memberikan kita arus listrik yang lebih kuat dan lancar. Jenis kelistrikan lain yang digunakan juga oleh Yamaha adalah sistem AC generator. Sistem ini juga merupakan sistem dengan 3 fase dan rectifier yang lengkap. Seperti yang telah disebutkan, sistem AC generator menggunakan magnet listrik dan bukan magnet permanen untuk menghasilkan arus dalam statornya. Beberapa model memiliki kumparan luar yang menerima arus DC dari regulator sebagai sumber energinya. Ketika mesin dinyalakan, rotor baja berputar di sekitar kumparan yang sudah mendapat arus dan menjadi magnet yang lebih besar. Magnet listrik yang sekarang berputar di dalam stator bisa menghasilkan arus yang diperlukan, yang kemudian dirubah menjadi searah dan diatur sebelum masuk ke dalam baterai. Model lainnya memiliki bentuk luar yang bisa berputar, yang menggunakan pengantar dan cincin untuk memberikan tenaga tambahan bagi kumparan luar yang berputar dalam stator. Magnet listrik yang berputar menghasilkan arus di dalam stator, yang dijadikan arus searah dan diatur sebelum mengisi baterai. Cara pengaturan pada sistem ini agak berbeda dengan sistem magneto. Sistem magneto memerlukan akses untuk ke ground, sementara sistem AC generator mematikan arus menuju ke kumparan luar dengan memutuskan sisi negatif dari jaringannya. Akibatnya, sistem kelistrikan akan lumpuh hingga regulator mendeteksi kalau diperlukan arus tambahan. Regulator kemudian akan menghubungkan kembali arus yang mengalir menuju ke kumparan luar, dan sistem kelistrikan kembali berfungsi. Karena ada berbagai sistem pengendali dalam regulator, maka kejadian ini bisa berulang. Sistem gelombang penuh pada jaringan ini juga menggunakan 6 dioda, persis seperti pada sistem magneto.